Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok kayak nggak kompak gitu ya. Ini efek hujan jadi jamaah arep turun nampaknya. Tak ulangin sekali lagi tapi pakai pantun dulu. Iso nggak? Boleh di sini berpantun. Ku tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawablah salam dengan semangat karena ustadznya dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Au kama qala ta'ala aidan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluh. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para alim, para ulama, para kiai, para sepuh dan bini sepuh yang tak bisa kami sebut satu persatu, mudah-mudahan dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah, amin Allahumma amin. Yang terhormat tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Pejabat Kepala Desa Bencah Kelubi atau yang disingkat dengan PJ Kades. Untung sebutannya PJ. Kalau PLT pelaksana lillahi ta'ala. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua RT dan RW selingkungan Desa Bencah Kelubi. Yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta dengan seluruh anggota yang hadir. Kalau kata orang Minang, Bapak ini adalah koncoarek saya. Sudah lama kenal dan juga sudah lama bersentuhan dalam dunia dakwah. Yang terhormat Bapak Imam Masjid, kemudian Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muawwanah sebagai sponsor dan juga pelaksana kegiatan pada malam ini. Mudah-mudahan insyaallah guru-guru kita, para ulama kita dijaga Allah, dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan Allah dan diluaskan rizkinya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang tak bisa saya sebut satu persatu, yang nampaknya malam ini hadir beda etnis dan beda suku. Betul? Orang Jawa ada di sini. Pripun kabare api? Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah, amin ya rabbal. Orang Ocu ada di sini? Lainnya koyo sonang otawa hati awak kalau lo sudah bersobok orang Ocu Orang Batak ada di sini? Tolong dompet dan handphone diamankan. Tanpa menyebut suku-suku yang lain yang juga hadir. Yang penting beda suku, beda etnis, tapi kita satu kalimat tauhid, la ilaha
Saya kadang-kadang berpikir, untunglah Al-Quran itu diturunkan pakai bahasa Arab. Betul? Kalau sempat Al-Quran itu diturunkan pakai bahasa-bahasa lain, repot. Sedangkan bahasa Arab pun turun Al-Quran, kadang-kadang kita baca Quran masih pakai logat kampung dan juga etnis masing-masing. Datang orang Batak, kasar bacaannya. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Disangkanya opungnya yang nyusun Al-Quran. Datang orang Ocu, hilang-hilang timbul huruf R-nya. Ar-Rahmanir-Rahim. Datang pula orang Jawa, dibuatnya seperti sinden wayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dia jadi imam, kalau tak fasih, repot. Dibacanya dari depan, sirotol lazina ngam-ngam tangalaihim. Dijawab makmum dari belakang, ngamin. Jadi beda etnis, beda suku, beda kampung, tapi kita satu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Seluruh hadirin yang hadir yang tak bisa saya sebut satu persatu, mudah-mudahan doa kita kegiatan ini mengundang rahmat dan barokah dari Allah, insya menjauhkan bala, bencana dan juga musibah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini yang punya penyakit Allah sembuhkan sakitnya, yang masih jomblo Allah bukakan jodohnya. Yang sudah laku orang amin aja. Yang punya utang Allah lunaskan hutangnya. Pak Kades, berarti warganya banyak yang berhutang. Kedengaran dari jawaban aminnya. Bapak Ibu, malam ini izinkan saya memberikan tausiah dalam rangka Tarhib Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah saya ceramah tidak akan lama-lama, hanya sampai selesai. Setuju? Kira-kira 3 jam tahan apa enggak? Jamaah tahan, ustadznya pingsan. Jadi kita ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ikan kakap, ikan lele tak banyak cakap, tidak bertele-tele. Insya Allah ikan mujair, ikan sembilang cair, aku pun pulang. Sebelum saya ceramah panjang lebar nih, saya mengaturkan mohon maaf apabila nanti ada penyampaian yang tidak pada tempatnya, atau ada yang tersinggung, atau ada yang marah, atau ada yang kurang berkenan. Ibarat kata orang bijak, tiada gading yang tak berombak, tiada gading yang tak berombak, ombaknya itu jadi hiasan. Tiada manusia yang tak bersalah, salah saya nanti mohon dimaafkan. Kalau kata orang India, koi batnehi terewale merepunde kabi kabi tumsi e piare 75 sepeh lime kijan jale-jale. Mudah ngobora. Paham apa enggak? Lain roti apa enggak? Samo awak berarti. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini bencah kelubi begitu dahsyat dengan dentuman-dentuman hadrah yang diiringi dengan solawat, diiringi pula dengan kedatangan para jamaah yang antusias melaksanakan peringatan Hari Besar Islam dalam rangka Tarhib Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah
Malam ini kita dikumpulkan Allah di halaman masjid, nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surga. Saya kok mikir tadi pas saya bilang mudah-mudahan yang hadir lunas utangnya lebih kencang aminnya daripada surga. Kita ulangi, mudah-mudahan yang hadir malam ini insya Allah nanti berkumpul pula kita di akhirat di dalam surga. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Suara saya ke belakang jelas nggak? Jelas apa enggak? Lah kadang-kadang karena kendaraan lewat bisa jadi salah dengar. Saya pernah ceramah, jamaahnya salah dengar. Saya sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengarnya Muhammad silalaki wasilaban. Kita tes dulu. Saya bilang Muhammad, jamaah jawab sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap? Muhammad. Sekali lagi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah di hari akhirat. Amin. Diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Berkumpul bersama Rasul di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Hakikat manusia pasti suka dengan yang baru-baru. Secara batiniah manusia lebih suka kepada yang baru daripada yang lama. Maka alhamdulillah takut pun berganti dari yang lama kepada yang baru. Muncul spirit, muncul semangat, muncul dedikasi dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya asal yang baru-baru pasti disukai oleh manusia. Bu, rumah baru suka nggak? Jilbab baru suka nggak? Suami baru suka nggak? Biar adil saya tanya juga ke bapak-bapak. Setuju? Setuju? Baju baru suka tidak? Mobil baru suka tidak? Istri baru suka enggak? Saya tak tanggung jawab kalau habis acara ini bapak-bapak ada yang tak boleh pulang ke rumah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawilu abainan nas. Itulah masa, itulah waktu yang kami gulirkan dalam kehidupan manusia. Waktu bertukar, hari berganti, pekan pun berputar. Alhamdulillah, tahun yang lama selesai, tahun baru pun masuk. 1447 tuntas, masuklah 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Apa hikmah besar yang kita petik dari perputaran waktu? Ternyata yang bisa mengubah waktu adalah Allah. Yang bisa memutar waktu adalah Allah. Sehebat manusia tak ada yang bisa memutar waktu. Sekaya manusia tak ada yang bisa mengganti waktu. Satu-satunya yang bisa membuat, menukar dan mengganti waktu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada banyak ayat Al-Quran, ada banyak surat di dalam Al-Quran yang diawali Allah dengan sumpahnya demi waktu. Surat Al-Asr, wal asri innal illal lazina wa amilus solihati wa tawasaw bis watluha wal laili
memang banyak warga Bencah Kelubi yang hafal Al-Quran. Pangkal suratnya saja saya sebut langsung sampai ke ujung dijawab jamaah. Coba satu lagi. Inna a'toina fasolli li rabbi inna sani. Pak Kades, ini kampung sudah cocok dibuat kampung Al-Quran, karena banyak warganya yang hafal Al-Quran. Satu ayat lagi boleh? Am turiduna piye iso apa ora? Wis nyambung apa ora? Yang penting mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih ilham, ngasih kekuatan karo anak keturunan kita. Mugi-mugi insyaallah hafal Al-Qur'an. Ya kalau wes tuwek macam ini ya paling ayatnya sholat di rumah tak lari dari 4 surat. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil, qul a'udzu birabbin. Lah paling kalau datang mertuanya dari petapaan baru naik qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun tak putus-putus, la a'budu la antum, la a'budu la antum. Umur wis tuwek sampai 50 ayat sholatnya kul ke kul kul ke kul. Maka karena pentingnya lah waktu itu banyak ayat Al-Quran dan surat yang diawali Allah dengan sumpahnya demi waktu. Kenapa? Manusia memang bisa memupuk dan juga menumpuk harta. Manusia juga memang bisa membanyakkan kekayaan, tapi manusia tidak bisa menciptakan waktu. 1 detik yang telah lalu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Makanya kata orang Eropa, time is money, waktu itu adalah uang. Kalau kata orang Arab, al-waktu kasyait iza lam taqata'. Waktu itu seperti pedang, kalau engkau tak memotongnya, dialah yang akan memotongmu. Maka kita doakan, mudah-mudahan setiap detik waktu yang diciptakan Allah bagi kita senantiasa terdapat rahmat dan barokah. Allah berikan kita pertolongan dan perlindungan sehingga waktu yang diberikan Allah nanti bisa kita pertanggungjawabkan di yaumil akhirah. Amin Allahumma. Lalu ketika berganti waktu dari yang lama kepada yang baru, ketika bertukar tahun dari yang lama kepada yang baru, apa hikmah yang bisa kita petik? Yang pertama adalah asyukuru wa ta'adluth ala kulli ni'amillah. Syukuri dan juga ingat-ingatlah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah, utamanya nikmat umur. Bertambah tahun berarti bertambah angka usia, tapi berkurang jatah hidup kita. Pak, makanya sampean kalau ulang tahun jangan terlalu senang, karena angka umur yang bertambah jatah hidup berkurang. Ini girangnya minta ampun, mentang-mentang dikasih bininya kado dan juga surprise. Bangun bininya tengah malam, dibangunkannya lah suami, dikasih kado dan kue tart. Apa dia bilang? Happy birthday ayang beb. Rupanya angka umur yang bertambah, jatah hidup mulai dikurangi Allah.
Hari ini kita masih punya nikmat umur, suatu waktu umur itu bisa diambil oleh Allah dengan datangnya kematian. Betul? Betul? Orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, raja-raja, toke sawit. Ada toke sawit? Ada jilbab biru, baju batik, penceramah. Wih, jangan kuat kali. Tahun yang lalu ada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, konco kita yang sudah wafat. Ada apa enggak? Tahun yang lalu ada tetangga, ada keluarga, ada saudara yang sudah dipanggil Allah dengan datangnya ajal. Ada apa enggak? Giliran mereka sudah, bisa jadi giliran kita berikutnya. Apalagi mohon maaf, yang hadir ini banyak wajah-wajah mau mati saya lihat. Betul? Betul? Lah kalau sudah sering bertukar parfumnya dari minyak wangi ke minyak angin, itu kode. Waktu muda minyaknya minyak minyak wangi, udah tua kayak gini seringan presker, itu kode. Atau kalau dia ikut pengajian nggak tahan duduk lama-lama, mondar mandir, kakinya ayun sana ayun sini, kode. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir ini insya Allah panjang umur semua, amin. Maka ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang tak bisa dipercepat dan tak bisa diperlambat. Bahkan kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernapas suatu waktu akan dijemput oleh kematian. Sebelum kematian muncul, sebelum ajal datang menjemput, syukurilah nikmat umur itu dengan banyak beribadah kepada Allah. Isilah nikmat umur itu dengan taat kepada Allah. Tandanya kita orang yang bersyukur atas nikmat dan juga karunia umur dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya kata Rasul, khairun nasi man tola umruhu wa asuna amaluh. Manusia yang baik itu adalah panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Dia tahu umurnya sudah 40, langkahnya dia seringkan ke masjid, Allah suka. Dia tahu umurnya sudah 40, sudah 30, sudah 50, dia seringkan jalan kakinya ke masjid, dia isi dengan ibadah, dia baca Al-Quran, dia infak sedekah, dia baik kepada tetangga, ukhuwah Islamiyah dia pupuk dengan baik, Allah suka. Tapi umurnya sudah 50, sudah 60, ke masjid pun tidak, baca Quran pun tidak, di mana-mana busuknya banyak, ditengok catatan infak sedekah tidak ada, masih sibuk dengan maksiat, judi, narkoba. Di sini ada judi nggak? Ada nggak di sini judi? Oh nggak ada lah, lawang ini pengajian kok. Mana ada? Di bawah pokok sawit di pinggir sungai ada apa enggak? Ada apa enggak? Narkoba di sini ada apa enggak? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Sebab sekarang Riau ini darurat narkoba. Ada 4 darurat di Riau ini sekarang: LGBT, narkoba, judi online, pergaulan bebas. Maka kalau ada yang terjebak seperti ini, padahal usianya sudah tua, Allah tidak suka.
Sekarang lagi main Piala Dunia, betul? Ada satu negara namanya Portugal, iya apa enggak? Negaranya siapa? Ronaldo. Portugal ini bisa dipelesetkan. Kalau umurnya sudah tua, ke masjid nggak mau, baca Quran tidak mau, masih asik joget-joget, masih adik judi, masih asik menggunjing, masih asik berbuat maksiat. Ini namanya Portugal, persatuan orang tua gatal. Yo, bila Israel datang, jasad terbujur di pembah, seluruh tubuh, seluruh badan. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, kebun sawit dibawa apa enggak? Mobil yang bagus dibawa apa enggak? Kira-kira kalau suaminya meninggal, para istri menangis apa enggak? Kira-kira kalau istrinya meninggal, para suami nangis apa enggak? Ragu saya. Nangis-nangis dia, ditutupnya matanya 4 jari, sebelah kanan tertutup, sebelah kiri agak terbuka lebar, sambil melihat para pentakziah yang hadir. Lalu dia berpikir dalam hati, siapalah pengganti istriku ini, kata. Segelap-gelap di dunia, lebih gelap liang lahat. Sesepi-sepi dunia, lebih sepi liang lahat. Sesempit-sempit rumah kita, lebih sempit liang lahat. Maka syukuri nikmat umur sebelum nikmat umur diganti dengan datangnya kematian. Mudah-mudahan insya Allah sisa-sisa umur ini kita perbanyak perbuatan baik, kita bergaul dengan orang baik, insya Allah Allah tambah pahala kebaikan dalam setiap langkah dan ayunan tangan kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ketika tahun berganti dari yang lama kepada yang baru, banyakkan istighosah, istighfar dan muhasabah kepada Allah. Sebab kita ini adalah makhluk yang banyak salah, yang banyak dosa. Betul apa betul? Kira-kira yang hadir ini dosanya ada apa enggak? Banyak apa enggak? Ilahi lastulil si'a'lang wala aqwam ala naril jahimi. Yang sanggup masuk neraka di sini ada apa enggak? Ada apa enggak? Saya iso Pak, masuk neraka nanti insya Allah saya sanggup. Ada enggak? Enggak ada. Kita enggak sanggup masuk neraka, tapi tak pantas masuk surga. Apa sebab? Karena banyaknya dosa dan salah kita. Betul apa betul? Bu, di Bencak Kelubi ini arisan ada apa enggak? Wirid yasinan ada apa enggak? Lah kadang-kadang ibu-ibu pulang wirid yasin bawa dosa. Di tempat wiritan biasanya disiapkan makanan, betul? Makanan ringan, mie goreng atau apa namanya. Begitu selesai wirid, pulanglah dia ke rumah. Lalu disikutnya pinggang kawannya. Apa dia bilang? Piye rasane mie goreng iki? Enak apa ora, katanya. Apa ya kurang, kata kawannya. Padahal ditentengnya 3 bungkus. Kupur nikmat dosa. Bu, jujur jawab, jangan ada dusta di antara kita. Siap? Siap?
Mana lebih cantik baju ibu, di dalam rumah atau di luar rumah? Di luar rumah apa dalam rumah? Di luar rumah baju paling mahal dia pakai kebaya, dibeli langsung dari Vinia di Pekanbaru. Di dalam rumah kaos kampanye partai dia pakai. Ada pula tulisannya di belakang, coblos nomor 3. Berhias bukan untuk suami, timbul fitnah. Kira-kira dosa apa enggak? Dosa. Selesai giliran ibu-ibu, bapak-bapak dulu. Pak, lah kok yang jawab cuma 3 orang ya? Pak, sampean jawab jujur bisa enggak? Bapak-bapak kalau ke pesta tangan istri digandeng apa enggak? Loh kok ibu yang jawab? Sampun, digandeng apa enggak? Aku yo kadang-kadang heran nengok bapak-bapak pesta. Dolan karo bini, nggih, berangkatnya karo bini, podo sama nih berangkat dari rumah. Sampai parkiran turun dari motor, turun dari mobil. Duluan dia di belakang istrinya. Wis datang sampean Pak, nggih Pak Ustad. Karo siapa? Ya karo bini kula Pak Ustad. Ngendi? Neng belakang Pak Ustad. Kok ora digandeng? Wis tuwe Pak Ustad. Kupur nikmat juga dosa. Itu baru dosa yang ringan-ringan, belum lagi dosa tangan yang pernah ngambil milik orang lain. Egreknya cuma satu, dodosnya cuma satu, dia merasa sawit sepencak kalau ini punya dia. Nanti sampean kerja Pak, neng kebun Pak. Kebun sampean eneng Pak, yang gak eneng Pak. Tapi tak tengokin sampean tiap pagi keluar bawa dodos, bawa egrek. Alhamdulillah Pak, banyak rezeki. Belum lagi dosa mulut kita, dosa mata, dosa kaki. Makanya kata Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'at taibun. Semua anak Adam itu banyak dosanya, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang taubat kepada Allah Subhanahu. Monggo sama-sama kita yang merasa punya dosa, ayo kita istighfar. Siap? Melu karo saya siap? Sama-sama kita yang merasa punya dosa, sama-sama. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Tahun baru, suasana baru, mudah-mudahan kita berdoa dosa-dosa kita di tahun sebelumnya diampuni sama Allah, dibukakan pintu maghfirah oleh Allah, diberikan kita pintu maaf oleh Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah jaga, Allah tunjuki, Allah berikan hidayah hati kita untuk senantiasa cenderung kepada kebenaran. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, ketika tahun berganti dari yang lama kepada yang baru, perkokoh akidah dan perkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Bapak Ibu, sekarang banyak tantangan mempertahankan akidah. Kalau kita tidak memperkokoh akidah, saya khawatir akidah kita hancur,
iman kita lemah, akhirnya mata bi ghairil iman, meninggal tanpa iman kepada Allah. Na'udzu. Berapa banyak hari ini orang yang lebih sayang handphonenya daripada melangkahkan kaki di saat azan berkumandang ke masjid. Ya ala sholat, mentang-mentang dia orang Ocu dijawabnya bekolah, mentang-mentang dia orang Jawa dijawabnya engkolah. Asik apa? Main handphone. Ini pesan saya, yang lebih senang main handphone tanpa menjalankan kaki ke masjid saat kumandang azan, hati-hati nanti wafat dikubur jumpa malaikat, jawaban yang keluar waktu ditanya aplikasi handphone. Mungkar dan Nakir bertanya, marrabbuka man nabiyuka makibulatuka. Orang yang kuat akidahnya dia jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Ka'batu kiblati. Yang kalah ibadahnya karena handphone, dijawabnya marrabbuka man nabiyuka, kata malaikat, dijawabnya al Instagram wa Twitter wa Facebook wa TikTok. Akhirnya dia pun kena toko. Bu, Pak, di sini kalau lahir anak masih diazankan, masih? Kenapa diazankan? Di dalam azan ada kalimat lafzul jalalah, la ilaha, kalimat tahlil. Seolah-olah kita bisikkan ke telinga anak bahwa tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah, tidak ada yang pantas untuk diakui kekuasaannya kecuali Allah subhanahu. Habis azan kan, lalu beberapa hari buatkan nama, lalu susul dengan akikahnya, betul nggak? Nama anak jangan dibuat sembarangan, ini doa. Kalau bisa ambil dari Asmaul Husna. Bu, Bu, wirid Yasin di sini masih dibaca Asmaul Husna? Enggak lagi. Pantas kadang-kadang kalau ada ustadz mimpin wirid dibacanya pakai Asmaul Husna, itu jamaah pangkalnya waktu baca Asmaul Husna semangat, ujungnya baru nggak kelihatan. Nasaluka yaman wallahul lazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Masih kompak menjawab, al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bariul musawwirul ghaffar. Mulailah ini. Al-Qaharul Wa'abur Razakul Bashir. Padahal itu adalah Asmaul Husna, 99 nama yang dianjurkan untuk kita perdalam dan kita pelajari sebagai bentuk iman kepada Allah subhanahu. Ini mohon maaf, sekarang orang tua ngasih nama anak caranya beda-beda. Ada ibu-ibu nama anaknya, ujung namanya dan ujung nama suaminya dia gabungkan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau cocok, takutnya nggak cocok. Nama ibu si Lili, nama bapak si Irfan, ujungnya digabungkan, nama anak Lipan. Bapak-bapak pun nggak mau kalah, dibuatnya nama anaknya, pangkal namanya dan pangkal nama istrinya digabungkan. Nama bapak Leman, nama ibu Toiba, pangkalnya disatukan, nama anaknya Letoy. Padahal kata ulama, andal isma huwa du'aun lillah,
Nama itu adalah doa kepada Allah. Kalau kita ini, saya yakin selamat akidah kita. Anak-anak kita bagaimana? Keturunan kita bagaimana? Coba lihat hari ini. Nabi palsu ada, malaikat palsu ada, aliran sesat muncul. Di Jakarta ada ibu-ibu ngaku-ngaku jadi malaikat. Alhamdulillah ditangkap polisi. Memang hebat polisi kita, jangankan teroris, malaikat pun bisa ditangkapnya. Memang jago sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu jadi camat ada apa enggak? Ada. Ibu-ibu jadi menteri ada apa enggak? Ibu-ibu jadi security ada apa enggak? Ibu-ibu maling berondolan ada apa enggak? Ada juga. Ajaib memang. Jangankan malaikat palsu, nabi palsu pun ada di Indonesia. 2014 Medan Sumatera Utara geger. Ada bapak-bapak marga Marpaung ngaku jadi nabi. Coba bayangkan kalau ada nabi Marpaung, solawatnya bagaimana? Kalau Muhammad masih pas enak. Coba sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Enak apa ora? Paten apa enggak? Tak coba ganti pakai Marpaung, iso apa ora? Sallallahu ala Marpaung. Jangankan mendengar, mengucapkannya pun tak enak. Ini tantangan bagi kita mempertahankan akidah. Itu baru nabi palsu, belum nanti lagi ada Dajjal, ada Yajud dan Majud. Banyak tantangan akidah. Maka yang selamat dunia akhirat adalah yang tetap istiqomah di dalam hati kalimat la ilaha la ilaha. Maka takun boleh berganti, akidah jangan berganti. Insya takun boleh bertukar, tapi akidah jangan tertukar. Amin ya rabbal. Ini mohon maaf, Tapung dan daerah-daerah sekitarnya banyak muncul terjadi kasus pemurtatan. Alasannya apa? Cinta dan asmara. Awalnya pacarisasi, berikutnya hamilisasi, kemudian kawinisasi, ketiga berikutnya murtatisasi. Maka kita yang punya anak gadis ataupun anak-anak muda kami, jangan gadaikan akidahmu hanya gara-gara cinta dan asmara. Jagalah akidah dan iman. Kita boleh miskin harta, kita boleh miskin kekayaan, tapi insya Allah kaya iman dan kaya akidah. Insya Allah. Sesudah kokoh akidah, perkokoh pula ibadah. Tahun yang lalu jarang ke masjid sholat jamaah, monggo. Tahun ini perbaiki, rajin kita sholat ke masjid berjamaah. Insya tak tanyain karo jamaah. Kalau kita mati kira-kira pilih mana? Disolatkan di Indomaret apa di masjid? Sekali lagi, kalau kita mati pilih di mana? Disolatkan di Indomaret apa di masjid? Pandang-pandanglah masjid di sekitar kita. Iki dusun piro iki? Dusun papan nggih. Yang warga dusun 4, pandang-pandanglah Masjid Al-Muawwanah. Bisa jadi ini tempat terakhir kita sebelum jasad kita diusung ke liang lahat. Ini kadang-kadang ikut PSMS. Jamaah kalau PSMS mudeng apa ora? Apa PSMS? Persatuan sholat maghrib saja.
Yo kalau maghrib datang neng masjid, isya, zuhur, asar nggak jelas. Itu untung. Ada yang lebih parah, namanya Persija. Apa mana Persija Pak? Persatuan sholat Jumat saja. Bu, wis turu. Sang wajib sholat Jumat siapa? Suami apa istri? Sebagai istri, ibu bisa dapat pahala walaupun tak ikut sholat Jumat. Mau tahu caranya? Mau? Sambutlah suamimu pulang sholat Jumat, salam tangannya, kecup keningnya. Nah, sekarang saya tanya sama bapak-bapak, jujur jawab, ada tidak istri seperti itu dibencak kelubi? Enggak. Aku tadi kurang jelas, ada atau enggak? Enggak. Sesuk hari apa? Kemis ya? Kemis. Sesuk hari Jumat. Amalkan. 5 meter lagi suami pulang sholat Jumat, monggo sampean berdiri di dekat pintu rumah, majukan kaki kanan, sodorkan tangan kanan, monyongkan bibir, salam tangannya, kecup keningnya, cuma tengok betul yang datang suamimu atau bukan. Sampun, iki misi apa? Mu'awwanah. Mana lebih besar Masjid Mu'awwanah dari Masjidil Haram di Mekah? Mana lebih besar? Gini, Masjidil Haram sholat subuh full, nggak ada tempat kosong. Zuhur asar padat, nggak ada tempat kosong. Maghrib isya apalagi penuh berjubel jamaah, nggak ada yang tempat kosong. Sekarang saya tanya, Masjid Mu'awwanah sholat subuh ada tempat kosong nggak? Zuhur asar lapang nggak? Kalau begitu lebih besar Masjid Al-Mu'awwanah dari Masjidil Haram di Mekah. Saya tadi sholat isya di sini, masbuk rakaat kedua baru saya sampai. Alhamdulillah. Di sini sholatnya nyaman, enak, khusyuk. Jadi tidak ada alasan bagi jamaah untuk tidak hadir. Karena memang masjid itu juga harus punya daya tarik biar jamaah juga rajin datang. Setuju apa enggak? Misalnya, boya yang azan jangan orang-orang tua terus. Kasih anak muda yang masih energik. Setuju enggak? Bukan apa-apa kalau kakek-kakek terus yang azan, sekali tarik 3 kali batuk. Ya la sholat. Ini jujur jawab nih jamaah di sini. Kalau sholat pilih mana? Bacaan imamnya yang cepat apa yang lambat? Yang cepat apa yang lambat? Ayatnya panjang-panjang apa pendek-pendek? Tuh, memang jujur kabeh jamaah kene. Inilah perlunya psikologi imam. Jangan mentang-mentang imamnya qori sekali tarik 1 ayat 3 lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu kaki nenek itu berputar-putar di belakang ha. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Ahabbul biladi ilallahil masajiduha. Tempat yang paling disukai Allah di satu kampung itu bukanlah pasarnya, bukanlah perbelanjaannya, tapi yang disukai Allah adalah masjidnya.
Maka kokohkan ibadah kita, perkuat akidah kita, insya Allah bala bencana Allah jauhkan, rahmat dan barokah Allah dekatkan kepada kita. Amin ya rabbal. Yang keempat, tahun berganti dari yang lama kepada yang baru. Kita ingat peristiwa besar pindahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah yang disebut dengan hijrah. Kalau secara fisik kita yang hadir ini sudah hijrah, pindah dari kampung masing-masing, datang ke Tapung ini, datang ke Bencak Kelubi, itu hijrah secara fisik. Orang Tapanuli pindah ke Riau ini hijrah secara fisik. Ada yang dari Sidempuan, ada yang dari Padang Lawas Utara, macam-macam pindah ke sini. Kadang-kadang kalau dia rindu kampung diputarnya lagu anak Medan, terlebih di pergaulan, main cantik doa kawan, sanang manang susah happy do diau. Anak Medan. Orang Jawa pindah ke sini hijrah, kadang-kadang rindu kampung diputarnya lagu Didi Kempot, ning stasiun balapan. Orang Minang ada nggak sini? Ada. Lah ya, ada orang awas koma. Pindah dari Pariaman, dari Bukit Tinggi, dari Agam datang ke sini. Ingat dia lagu kampung, antaro merah Jobang Kahuni. Kalau secara fisik kita sudah hijrah, saya boleh cerita? Boleh nggak? Boleh nggak? 2007 saya pindah ke Pekanbaru dari Sumatera Utara, mau kuliah ke UIN Suska, naik Sampagul saya. Waktu itu loketnya di samping Babu Salam di Panam. Wali kota Pekanbaru Pak Herman Abdullah. Waktu itu Satpol PP razia KTP. Begitu turun dari bus, Satpol PP sudah menanti di bawah meminta KTP para penumpang. KTP. Giliran saya, Satpol PP-nya bilang, "Give me your passport." Paspormu ngendi katanya. Lah ditengoknya rambut mirip Donald Trump, ya toh. Lah saya bilang, saya nggak punya paspor pak, saya orang Indonesia. Saya bilang, orang percaya. Disuruhnya saya naik ke mobil bak terbuka Satpol PP, plat merah. Dalam hati bangga saya, baru datang sudah dijemput pakai plat merah. Tak kirain mau diajak makan, rupanya dibawa ke kantor Satpol PP di Jalan Abdul Muiz di Gobah. Duduk, lalu Satpol PP-nya pun saling unjuk. Apa senan interogasi pun tidak bisa bahasa Inggris do katanya. Datanglah bapak-bapak tinggi tegap hitam, lalu kemudian dia bilang, "Sit down please. What's your name? Where are you from?" Saya lihat namanya Gumul Harahap. Coba tak tanyain sama jamaah, kira-kira Harahap ini dia Minang apa Batak? Batak apa Jawa? Ya karena saya tahu dia orang Batak, saya bilang langsung, "Aidak pula baru bahasa Inggris ke bapak perputahuta dong kita." Aku bilang macam dia. Apa respon dia? Kalau kata orang Batak, gabi bol nang matanya ipasor-soriau lagi. Ditengoknya saya luar biasa, heran dia. Lalu kemudian baru saya kasih dia pantun. Ini tolong dijawab pakai cakep, bisa ya? Bisa ya? Bukan kapak sembarang kapak. Kapak ini anti berkarat. Bukan Batak sembarang Batak. Batak ini mirip orang Barat. Oh baru percaya dia. Amanlah kita di Riau ini sampai hari ini. Makanya kalau secara fisik kita sudah hijrah, tapi hijrah yang dimaksud dalam kegiatan kita adalah
berpindah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang mafsadat kepada yang maslahat. Dulu Rasulullah ketika hijrah sampai di Madinah, yang dia bangun bukanlah pasar, yang dia bangun bukanlah rumah, yang dia bangun adalah masjid. Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Mudah-mudahan suatu waktu kita bisa sholat di Masjid Nabawi, amin. Bisa pula sholat di Masjidil Haram, bisa umrah, bisa haji, amin ya rabbal. Kalau mau cepat berangkat umrah dan haji, amalannya ada. Banyak-banyak baca surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat Al-Haji. Kalau 3 surat ini sudah dibaca, belum juga berangkat, nanti pulang dari sini cari surat tanah, surat kebun, surat rumah, gadaikan, insya Allah pasti cepat berangkat. Doanya ada Pak Ustadz? Ada, biar cepat berangkat. Sama-sama kita baca, siap? Allahumma urzukuna ziyarata baitikal azim wa ila maqami nabiyyikal karim ya arhamar rahimin. Kira-kira kalau sekali sebut jamaah udah hafal apa belum? Faktor usia. Alhamdulillah doa ini terbukti. Saya pertama kali naik haji umur 5 tahun. Alhamdulillah. Pemecah rekor naik haji umur 5 tahun. Waktu itu kakek saya Haji Abdul Wahab sakit pinggang, minta dipijak-pijak. Saya naik beliau, alhamdulillah naik haji di umur 5 tahun. Ya tadi kan saya bilangnya naik, berangkat hajinya 2024 kemarin. Ya. Jadi nanti doa ini sering kita baca sebelum kita wafat. Mudah-mudahan Allah undang kita untuk melihat sejarah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat umrah ataupun haji. Insya Rasulullah berdakwah di Madinah, hijrah, lalu sahabat pun bertebaran ke seluruh santero jagat raya, sampailah Islam ke Nusantara. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili, punya murid namanya Syekh Burhanuddin Ulakan, punya murid namanya Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah lah yang berjasa bagi kita, mengajarkan metode cara membaca Al-Quran melalui teori alif-alif. Masih ingat? Masih? Hayya bawa ainun datena kamin dopenkum hainakum. Alif date a, alif bawa i, alif dopen u a, badate ba, babawa bi, na bawani babini. Maka kalau Rasulullah tak hijrah ke Madinah, nggak jumpa kita malam ini. Belum tentu sampai Islam ke Bencakelobi kalau Rasulullah tidak hijrah ke Madinah. Maka betullah berjasa, betul berjasa sangat Rasulullah. Pantas tadi ada mahallul qiyam, disampaikan dipimpin oleh majelis hadrah karena jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum sama-sama. Man ana laulakum
Dapatkan kaset dan CD-nya di toko-toko terdekat di kota Anda. Ini hadrohnya udah dikasih nama belum? Sudah. Pak PJ Kades, ini memang harus dibudayakan hadroh ini untuk syiar dan juga syair kita di kampung ini. Setuju apa enggak? Karena di sini lengkap, yang ke PJ Kades ada, ketua BPD ada, para toke-toke sawit ada. Mudah-mudahan disupport lah anak-anak muda kita. Amin ya rabbal. Inilah jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lalu datanglah sistem pengkalenderan Islam disebut dengan kalender Hijriah, dan alhamdulillah kita sudah 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita berharap, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan tahun ini, tahun baru ini, Allah berkahi setiap usaha kita, setiap pekerjaan kita, setiap aktivitas kita, terdapat naungan barokah dan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan bala bencana Allah jauhkan. Sebab kalau para penjudi makin sedikit, kalau penzina makin sedikit, yang LGBT pun tidak ada, pergaulan bebas hilang, narkoba tidak ada, insya Allah barokah dan naungan Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan insya Allah kajian kita pada malam ini bisa bermanfaat. Terakhir saya mau berikan amalan, kira-kira mau tidak saya berikan amalan. Insya Allah kalau kita wiridkan ini, dompet kita tidak pernah kosong. Mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Kalau soal dompet tidak kosong, saya yakin semua mau ini. Namanya sholawat ar-ridho. Baca ini 35 kali setiap hari. Nan bakobun, nyobong ke kakobun, bakoliling, memupuk kobun, baca iko. Boleh? Nan manggale, membuka toko, baca ini. Yang pekerjaan lain silakan baca ini. Namanya sholawat ar-ridho. Sama-sama kita baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan takunu lakar ridho wali haqqihi ada'a. Baca ini 35 kali, insya Allah rizki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu. Bapak Ibu, inilah kaji kita pada malam ini. Saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kullu am wa antum bi khair. Sepanjang tahun Allah anugerahkan kepada kita kebaikan. Kita tutup dengan doa ala hazihin niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.